Pertama adalah orang-orang yang bahagia di dunia tapi belum tentu bahagia di akhirat. Kenapa? Selama dunia dia meninggalkan perintah Allah, tidak menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki bagi orang yang beriman dan tidak orang yang beriman, dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ditebarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saqiyun di dunia wa sya'adatun fil akhirah. Kelompok yang kedua ini mereka enggak bahagia di dunia dengan harapan bahagia di akhirat. Mereka rezekinya pas-pasan, gali lubang tutup lubang kalau kata Bang Haji Roma Irama. Tapi dia menjalankan ketaatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kebahagiaannya nanti di akhirat? Betul. Kelompok yang ketiga, kelompok yang ketiga sa'iyun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Mereka yang tidak bahagia di dunia maka akan celaka di akhirat. Di dunianya tidak pernah ibadah kepada Allah, di dunianya tidak mendapatkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunianya dia tidak menjalankan ketaatan ibadahnya kepada Allah, sudah pasti di akhirat dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat, sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Mereka yang bahagia di dunia tentunya insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kan setiap akhir doa kita selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang Betawi bilang doa ini doa sapu jagat, udah lengkap tuh, dunia udah ada beserta isinya tuh. Ya Allah, datangkan dunia kami dengan penuh dengan kebaikan, datangkan akhirat kami dengan kebaikan, dan kami berlindung dari siksa api neraka. Nah, harapan kita kan berada di kelompok yang keempat, benar? Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka karakter orang yang mendapatkan kebahagiaan itu yang pertama, darun wasi'ah. Mereka yang memiliki rumah yang bagus. Makna daripada darun wasi'ah adalah mereka yang memiliki hati yang lapang, selalu bersyukur kepada Allah, selalu merasa cukup dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sebab hati manusia itu dikelompokkan 4. Tadi kelompok manusia ada 4 juga, golongan 4 ada 4 juga. Sekarang ada hati dikelompokkan 4 juga. Yang pertama, qalbun salim, hatinya orang-orang yang bersih. Siapa mereka? Insya Allah kita semua, orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, qalbun kufar, hatinya orang-orang kafir. Yang ketiga, qalbun nifaq, hatinya orang-orang yang munafik. Dan yang keempat adalah qalbun syak, hatinya dengan penuh keraguan. Apa iya sholat saya diterima? Itu orang yang ragu. Maka kita menginginkan kebahagiaan itu. Mereka yang senantiasa merasa cukup dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kemudian kita aplikasikan nikmat itu dengan perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan, minimal bahagia hati. Kan tadi kalau kita memang belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, insya Allah harapan kita di akhir. Jangan khawatir dengan rahmat Allah Subhanahu
Alhamdulillah. Kan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, al imanu nisfani, iman itu kan dikelompok menjadi dua bagian. Anismu bisukri, separuh di dalam bersyukur. Yang kedua, wanismu bisobri, separuh di dalam bersabar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian kita niatkan ikhlas karena Allah, sabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, masa sih di surga kita tidak mendapatkan kebahagiaan? Tentunya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cukup jaminan kita adalah Allah. Kalau kita kekurangan rezeki, minta mohon kepada Allah dan jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersyukur dengan harapan iman ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah 10 menit. Yang kedua, ya singkat-singkat aja dah. Karena mungkin kalau di hari Sabtu masih banyak yang beraktivitas. Yang kedua, karakter orang yang bahagia itu atau tanda-tanda orang yang bahagia itu markabun zamilun, memiliki kendaraan yang bagus. Pengen nggak kita punya kendaraan bagus? Ya, kalau belum, insya Allah pokoknya selawatin aja dulu dah. Pokoknya kita lihat Pajero jalan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ferrari jalan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guru saya Syekh Ibrahim Al-Marhum, Syekh Ibrahim Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah mengatakan, di rumah kita kan kalau orang dulu nggak ada Ka'bah tuh, orang dulu. Syekh Ibrahim mengajarkan itu kita satu dengan kakak kita buat semua. Insya Allah kalau nggak berangkat haji minimal umroh, kan begitu. Orang dulu nggak ada kan kalau tiap rumah tuh Ka'bah tuh ya. Orang dulu nggak, kalau sekarang ada enggak? Kalau ada alhamdulillah, selamatin aja dulu dah pokoknya. Markabun jamil, memiliki kendaraan yang bagus. Makna daripada kendaraan yang bagus adalah al-amalus salih, amal soleh kita. Insya Allah setiap amal kebaikan yang kita jalankan itu kendaraan kita melewati siratal mustaqim kelak. Sekecil apapun amal yang kebaikan kita, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah dengan memiliki jiwa qanaah, kita dengan kita beramal soleh yang menjadikan kendaraan kita. Maka ketika kita melakukan amalan-amalan kebaikan tadi, fa insyaallah itu akan membawa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita adalah kita mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, mau ditempatin surga di mana aja mah enak dah. Benar? Allah ridho. Sama saja ketika kita meminang calon dari seseorang, orang tuanya udah ridho dan enak banget. Benar ya? Orang tuanya udah ridho, mau ngapain? Ya. Maka ketika kita melakukan kebahagiaan, ingin mengharapkan kebahagiaan, itu tadi karakter yang kedua, markabun zamilun, memiliki kendaraan yang bagus. Maknanya adalah memiliki amal kebaikan, amal soleh kita. Kan orang yang beriman itu selalu dikaitkan dengan amal soleh, benar? Alladzina di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu orang yang beriman itu selalu disandingkan dengan amal soleh, bukan amal salah. Beda nih amal soleh dengan amal salah. Ayo sama-sama
bersama ini kan kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, benar? 1447 Hijriah. Masa sih kita nggak mau merubah sikap kita, merubah sholat kita, merubah dalam artian yang tadinya malas-malasan, tambah getol ke masjidnya, tambah rajin ibadahnya, tambah rajin jamaahnya. Alhamdulillah. Yang tadi ekonominya sulit, barangkali kalau kita cari kerja, kita usahakan barangkali. Orang bertahun kan dulu ngantar klinik rumah di rumah dulu kabar gawenya. Kira laki berangkat aja kerja bang, lu ngayap dulu, salah aja. Ya di rumah dibilang bang, di rumah aja. Kapan kerjanya? Kira laki keluar aja bang, ngayap dulu. Nah apa sih? Salah dulu orang laki kayak. Ayo kita berharap mendapatkan kebahagiaan. Ini saja barangkali yang saya sampaikan. Semoga dengan dua kebahagiaan ini atau ciri khas untuk mendapatkan kebahagiaan, yang pertama adalah darul wasiun, artinya adalah mereka yang memiliki jiwa qanaah, memiliki jiwa hati yang lapang, dan yang ketiga adalah markabun zamilun, memiliki kendaraan yang bagus, artinya adalah amal soleh kita. Semoga dengan dua poin tadi menambah kekuatan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.